Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian dengan NIM 70200121004 dari kelas Kesehatan Masyarakat C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel dan juga fungsi daripada bagian-bagian sel itu sendiri atau organel-organel sel itu sendiri. Jadi di video ini merupakan sel eukariotik, yang mana sel eukariotik ini merupakan sel yang organelnya kompleks, yang mana ciri khususnya adalah memiliki organel yang dilapisi oleh membran sel. Jadi ada membran selnya untuk sel eukariotik. Contoh daripada sel eukariotik sendiri adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, di video ini merupakan sel hewan. Oke, untuk bagian sel yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma itu apa sih? Jadi retikulum endoplasma ini merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala. Di mana retikulum sendiri letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma. Nah, membran RE ini merupakan lanjutan daripada membran nukleus hingga ke membran plasma. RE sendiri terbagi menjadi dua, RE kasar dan juga RE halus. Nah, yang bagian berwarna ungu ini disebut sebagai RE kasar. Kenapa disebut sebagai RE kasar? Karena ada ribosom-ribosom yang tampak berbintil-bintil yang menyelubungi daripada retikulum endoplasma ini. Adapun fungsi daripada RE kasar ini adalah sebagai tempat penampungan daripada protein yang telah disintesis oleh ribosom. Oke, selanjutnya ada nukleus. Jadi nukleus atau yang biasa kita kenal sebagai inti sel merupakan bagian penting sel yang berperan sebagai pengendali daripada kegiatan sel. Nah, di dalam nukleus sendiri ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada membran nukleus, kemudian ada nukleoplasma, kemudian terakhir ada nukleolus. Kemudian sekaitan dengan fungsi daripada nukleus ini, yang pertama adalah sebagai pengatur pembelahan sel, kemudian yang kedua pengendali seluruh kegiatan sel, kemudian yang ketiga adalah pembawa informasi genetik. Kemudian selanjutnya ada nukleus pores, ya, atau kita sebut sebagai porinukleus, yang mana porinukleus ini bentuknya seperti pori. Jadi bentuknya seperti pori, yang mana porinukleus ini tidak lain merupakan jalan untuk RNAD dan juga protein ribosom. Nah, maka apabila kegiatan sintesis protein ini tinggi, maka jumlah daripada pori-pori ini juga akan bertambah banyak. Kemudian sebaliknya, apabila sintesis protein ini kurang, maka berkurang pula jumlah daripada pori-pori ini. Oke. Oke, selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini bentuknya bulat panjang atau seperti tongkat. Nah, mitokondria dibatasi dua lapis membran yang kuat, fleksibel dan juga stabil, serta tersusun atas lipoprotein. Yang mana mitokondria ini berfungsi sebagai organel pembangkit tenaga ataupun energi untuk sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi dalam mitokondria ini ada ATP. Nah, ATP ini merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari proses katabolisme yang terjadi dalam mitokondria. Selanjutnya ada sitoplasma. Jadi sitoplasma ini merupakan materi yang mengisi antara inti dan juga selaput plasma. Jadi sitoplasma ini berbentuk seperti cairan atau gel-gel yang disebut sebagai sitosol. Jadi cairan atau gel-gel ini disebut sebagai dengan sitosol. Nah, adapun beberapa fungsi daripada sitosol yang ada di sitoplasma ini, yang pertama sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel, karena di dalam sitosol ini terdapat senyawa-senyawa organik yang terlarut, misalnya ion-ion, gas molekul kecil seperti garam, asam lemak, asam amino, nukleotida, dan juga molekul besar lainnya seperti protein dan RNA yang membentuk koloid. Kemudian fungsinya tidak lain sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti glikolisis, sintesis protein, dan sintesis asam lemak.
Selanjutnya ada kromosom. Nah, kromosom ini tidak lain merupakan molekul DNA yang mengandung sebagian ataupun seluruh materi genetik. Jadi fungsinya adalah sebagai pembawa materi genetik dari sel induk. Oke, selanjutnya ada membran inti, membran nukleus, atau kita sebut sebagai selaput inti. Nah, selaput inti merupakan bagian terluar inti yang memisahkan antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Jadi membran ini, jadi setiap selaput inti ini terdiri atas 2 lapis membran. Nah, setiap lapis merupakan lapisan bilayer. Ruang antara membran disebut sebagai perinuklear atau sisterna. Oke, selanjutnya ada sentriol. Nah, apa sih sentriol itu? Jadi, sentriol ini biasanya ada di sel hewan, yang mana sentriol ini merupakan bagian daripada sentrosom. Sentriol ini berbentuk silinder dengan diameter kurang lebih 0,2 μm dan juga tersusun atas mikrotubula. Nah, sentriol letaknya di dekat inti sel. Nah, sentriol ini ketika sel sedang membelah, maka sentriol ini berduplikasi sehingga terbentuk 2 pasang, yang selanjutnya tiap pasang ini saling memisahkan diri menuju ke kutub-kutub berlawanan, kemudian membentuk yang namanya benang-benang spindle. Jadi berperan di dalam proses pembelahan sel. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini merupakan organel yang sangat kecil jika kita bandingkan dengan organel-organel yang lainnya. Di dalam lisosom sendiri terdapat bermacam-macam enzim hidrolitik seperti protease, lipase, dan enzim-enzim yang lainnya. Adapun fungsi lisosom yang pertama sebagai untuk mencerna substansi yang diambil secara endositosis, misalnya pada sel darah putih yang memakan bakteri. Kemudian autofagosit, yakni peleburan struktur-struktur yang tidak dikehendaki di dalam sel, misalnya menghancurkan organel lain yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah rusak. Kemudian ada autolisis, yakni penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel, misalnya penghancuran ekor pada kecebong pada waktu menginjak dewasa dengan cara menyerap kembali ekornya. Oke, selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma ini halus karena pada permukaan membrannya tidak ditempeli daripada ribosom, kan kalau yang di kasar tadi ditempeli oleh ribosom ini. Kemudian RE halus ini berperan pada sintesis lemak dan juga steroid, yang mana hasil sintesis tersebut selanjutnya disekresikan ke dalam retikulum endoplasma dan selanjutnya diangkut ke bagian-bagian sel lainnya, misalnya ke badan Golgi, vakuola, atau dikeluarkan dari sel secara eksositosis. Oke, selanjutnya ada badan Golgi. Oke, di badan Golgi ini, badan Golgi sudah dijelaskan tadi bahwasanya fungsinya tidak lain. Badan Golgi kalau pada sel hewan ya, menghasilkan enzim pencernaan dari kelenjar-kelenjar pencernaan, yang mana organel ini juga menyintesis semacam polisakarida tertentu yang akan ditambahkan pada protein yang berasal dari ribosom. Jadi yang mengambil protein dari ribosom itu adalah badan Golgi yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan daripada sel ini sendiri. Oke, selanjutnya ada sitoskeleton. Apa sih sitoskeleton itu? Jadi adapun sitoskeleton atau rangka sel yang tersusun dari 3 jenis serabut. Jadi ada 3 serabut di sini. Yang pertama ada mikrofilamen, kemudian mikrotubulus, dan juga filamen intermedier. Oke, selanjutnya ada membran sel.
Jadi membran sel ini terdapat di bagian terluar daripada sel itu sendiri. Jadi berfungsi sebagai pelindung dari sel. Oke, next ada ribosom. Jadi ribosom ini merupakan struktur yang paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma. Kemudian ribosom ini tersusun atas protein dan juga RNA. Nah, ribosom terdiri dari 2 subunit, yakni subunit kecil dan juga subunit yang besar. Jadi tiap-tiap subunit daripada ribosom ini akan disintesis dalam nukleolus, kemudian dikeluarkan melalui porus. Jadi tadi ini pori-pori daripada sel, daripada membran sel. Jadi akan keluar dari situ. Selanjutnya jadi keluar tadi dari porus nukleus ke sitoplasma. Tempat kedua subunit bergabung. Kemudian ribosom tidak lain berperan sebagai sintesis protein. Nah, selanjutnya ada nukleolus. Sudah saya jelaskan tadi bahwa nukleolus ini merupakan bagian daripada nukleus, di mana nukleolus ini atau anak inti yang berwarna ungu di tengah ini tersusun atas fosfoprotein, ortosfat, DNA, dan juga enzim. Di mana nukleolus ini terbentuk pada saat terjadi proses transkripsi atau sintesis RNA yang terjadi di dalam nukleus. Maka jika transkripsi ini berhenti, nukleolus akan menghilang atau mengecil. Jadi nukleolus ini bukan merupakan bagian ataupun organel yang tetap daripada sebuah sel. Oke, selanjutnya ada vesikel. Nah, vesikel ini tidak lain merupakan ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Nah, ruang ini biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran ataupun wadah transportasi untuk menyimpan dan juga mengangkut zat-zat di sekitar sel dan ke membran sel. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, datangnya murni daripada diri saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.